Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Hamida, NIM 20109100009 dari kelas A4 IPS. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proklamasi kemerdekaan, terbentuknya NKRI, dan masa demokrasi parlementer di Indonesia. Bermula dari peristiwa persiapan kemerdekaan. Kekalahan Jepang. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah memulai tampak dari beberapa medan pertempuran pada perang di Asia Pasifik. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap mendapat simpati dan bantuan penuh dari rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Maka pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI merupakan panitia yang bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat dari golongan nasionalis tua ditunjuk menjadi ketua BPUPKI. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaksanakan agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka dan digantikan dengan dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini adalah meresmikan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru, walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap PPKI sebagai sebuah buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang semakin melemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Khairul Saleh,
Abu Bakar Lubis, Wicana, dan lainnya. Kemudian kegiatan para pejuang di Indonesia. Berita penyerahan Jepang pada Sekutu menumbuhkan harapan kuat di kalangan para pejuang Indonesia, terutama di Jakarta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, para pejuang segera melakukan tindakan tertentu dalam rangka mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan para pejuang di Jakarta, di antaranya dari kelompok Syahrir. Kelompok ini setelah mendengar berita penyerahan Jepang segera mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui rapat PPKI. Kelompok Angkatan Muda pimpinan Hairul Saleh, kelompok ini pada tanggal 15 Agustus 1945 menyelenggarakan rapat di ruang belakang gedung laboratorium bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia dan tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Janji dan segala hubungan dengan Jepang harus segera diputuskan. Kelompok yang ketiga, Wicana dan Darwis. Kelompok ini menuntut agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kelompok keempat, Soekarno-Hatta. Kedua tokoh ini merencanakan untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat PPKI yang akan dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1945. Pelaksanaan rapat tersebut sesuai dengan ketentuan Jepang mengenai status kemerdekaan Indonesia. Kegiatan para pejuang tersebut memperlihatkan kesamaan tekad di antara semua pihak bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan. Namun, kesamaan tekad tersebut harus disertai dengan persamaan pendirian mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, terutama mengenal waktu pelaksanaan proklamasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara golongan tua dan para golongan muda. Golongan tua menghendaki proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan Jepang, yaitu melalui wadah PPKI, sedangkan para golongan muda menolak dengan alasan PPKI adalah buatan Jepang dan menolak keterlibatan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda mendesak agar Soekarno-Hatta segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Pada jam 18.00 perundingan dimulai. Soekarno-Hatta setuju diadakan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Kemudian, pada waktu 19.30, rombongan kembali ke Jakarta untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sore hari, Soekarno-Hatta telah kembali ke Jakarta. Kembalinya beliau menghadap pimpinan pasukan Jepang, kemudian pergi menuju kediaman Laksamana Takashi Maeda bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Beliau adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dari tempat itulah lahir rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat ini, rumah tersebut telah menjadi sebuah museum oleh Kemendikbud yang merupakan saksi bisu
dari terbentuknya naskah proklamasi. Tokoh-tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia antaranya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian para anggota PPKI, para pemimpin pemuda antara lain Soekarni, Sudiro, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang menyusun kalimatnya sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Kemudian berubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Soekarno menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Muhammad Hatta menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Konsep proklamasi kemerdekaan yang ditulis dengan tulisan tangan Insinyur Soekarno setelah selesai kemudian dibacakan dan dimusyawarahkan dengan para anggota PPKI yang menunggu di ruang tamu. Semua yang hadir menyetujui isi proklamasi tersebut. Naskah asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno disebut dengan naskah klat atau asli. Pada saat itu terjadi permasalahan mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi. Akhirnya, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni tersebut dapat diterima oleh semua yang hadir. Kemudian Soekarno menyerahkan naskah tersebut kepada Sayuti Melik untuk diketik. Konsep naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik tersebut ternyata terdapat sedikit perubahan, yaitu yang pertama kata tempo diubah menjadi tempo. Kedua, kata hal-hal diubah menjadi hal strip hal. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan penulisan tanggal juga diubah menjadi Jakarta, Hen 17 Bulan 8 tahun 05. Naskah tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan naskah inilah yang dianggap sebagai naskah autentik. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penyebarluasan berita proklamasi. Pernyataan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Pembacaan teks proklamasi direncanakan dilaksanakan di lapangan Ikada atau sekarang lapangan Banteng, tetapi kemudian dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pengalihan tempat ini karena di lapangan telah berkumpul pasukan Jepang dan bersenjatakan lengkap. Upacara pembacaan proklamasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh bangsa Indonesia. Para tokoh yang hadir antaranya Ki Hajar Dewantara, Abi Kusno Cokro Suyoso, Buntaran Marto Atmojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuhar Hari, Anwar Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mansur, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Dr. Muwardi, A.G. Pringgodikdo, dan Suwiryo.
Sebelum upacara dilaksanakan, mulai pukul 10 WIB, Soekarno menyampaikan pidatonya. Setelah dibacakan teks proklamasi, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Untuk mengenang jasa-jasa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi, maka keduanya diberi gelar pahlawan proklamasi atau proklamator. Selain itu, Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi dan dibangun Monumen Proklamasi. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. Daerah pertama yang mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Jakarta. Penyebaran berita proklamasi yang lebih luas dilakukan oleh wartawan-wartawan melalui kantor berita Domei, yaitu kantor berita resmi milik Jepang. Adam Malik yang saat itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi itu melalui telepon kepada Asaba Fakih yang kemudian diteruskan kepada penghulu lubis untuk mendapat pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan kepada daerah-daerah. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan baik ke dalam maupun ke luar negeri dilakukan antara lain berita proklamasi disebarkan melalui selebaran-selebaran yang ditempel di tempat-tempat strategis seperti gedung-gedung, gerbong kereta api. Berita proklamasi disebarluaskan melalui kantor-kantor berita Domei atau zaman pendudukan Jepang. Tokoh yang berjasa adalah F. Wush atau seorang Markonis yang mendapat perintah dan B. Palenewen untuk mengudarakan. Adapun teks proklamasi tersebut diperoleh dari wartawan Domel Syahrudin. Berita proklamasi juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar yang memuat berita proklamasi adalah Harian Suara Asia dan Surabaya dan Harian Cahaya dan Bandung. Berita proklamasi juga sampai di berbagai daerah melalui beberapa utusan yang kebetulan hadir dalam sidang PPKI dan pada saat pembacaan teks proklamasi tersebut. Sedangkan utusan dan daerah-daerah yang nantinya kebetulan menjadi gubernur antara lain Teku Muhammad Hasan atau Gubernur Sumatera, Sam Ratulangi atau Sulawesi, Ketut Puja atau utusan dan Gubernur Nusa Tenggara, A.A. Hamidun atau utusan dan Gubernur Kalimantan. Selanjutnya, pembentukan kelengkapan pemerintahan dan negara. Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi negara Indonesia belum memiliki kelengkapan pemerintahan. Padahal alat kelengkapan negara tersebut merupakan hal yang mutlak untuk menjamin kelangsungan negara. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk panitia kecil dengan tugas pokok merencanakan pembentukan Departemen Pemerintahan. Panitia kecil tersebut terdiri dari 3 orang, yakni Mr. Ahmad Sutarjo Kartohadikusumo dan Mr. Kasman Singadimejo. Hasil dan perumusan panitia kecil tersebut antaranya yaitu penyusunan pemerintahan, pembentukan alat kelengkapan negara atau BKR, TKR dan TNI, pembagian wilayah atau pemerintahan daerah, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia.
Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pemerintah pimpinan Soekarno-Hatta. Pernyataan itu kemudian dipertegas pada tanggal 5 September 1945 yang isinya bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan negara Republik Indonesia. Sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang kekuasaan pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta, bahwa hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Yang kedua yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada. Rakyat Jakarta yang dipelopori oleh Angkatan Pemuda Indonesia atau API mengadakan rapat dan demonstrasi untuk menyambut proklamasi di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 yang dihadiri oleh 300.000 orang. Suasana semakin tegang karena di lapangan Ikada pasukan Jepang telah bersiaga lengkap dengan senjata di tangan. Untuk menghindari pertikaian dengan Jepang, Insinyur Soekarno datang ke lapangan Ikada dan meminta pada rakyat untuk tetap tenang dan kembali ke rumah masing-masing, mempercayakan semua permasalahannya kepada para pimpinan Indonesia. Yang ketiga yaitu peristiwa heroik di berbagai daerah Indonesia. Sekutu sebagai pihak yang memenangkan perang memerintahkan pada Jepang untuk melaksanakan semua perintah sekutu, bertanggung jawab atas terjaminnya ketertiban umum dan keselamatan penduduk sipil, serta tetap terpeliharanya pemerintahan. Atas dasar perintah dari sekutu inilah, Jepang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dengan semangat menyala-nyala, bangsa Indonesia bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka terjadilah tindakan-tindakan heroik atau tindakan yang dijiwai semangat perjuangan di berbagai kota dan daerah Indonesia. Tujuan para pemuda berusaha melucuti senjata tentara Jepang adalah memperoleh senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu atau Belanda, dan mencegah agar Jepang tidak membabi buta menyerang rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan fisik bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Afnei atau Allied Force Netherlands East Indies pada tanggal 29 September 1945 mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah Letjen Sir Philip Christison. Pasukan sekutu diboncengi Nika, pimpinan Van der Plas sebagai wakil Van Mook. Pasukan sekutu terdiri 3 divisi, meliputi Divisi India 23, Divisi India 5, dan Divisi India 26. Awal kedatangan tersebut disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncengi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan bermusuhan dan tambah memanas setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang Knil yang baru dilepaskan dari tahanan Jepang. Mulailah terjadi insiden-insiden pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pasukan sekutu tersebut tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu dan Nika ini tentu saja tidak bisa diterima Indonesia, karena dianggap sebagai ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, timbullah pertentangan antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu dan Belanda, dan menimbulkan pertempuran di berbagai daerah, seperti Palagan Ambarawa, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Merah Putih,
Pertempuran Puputan Margarana, dan Bandung Lautan Api. Selain perjuangan fisik, juga terdapat perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan menggunakan jalur diplomasi untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari dunia internasional. Berbagai perundingan diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yaitu Perundingan Indonesia dan Sekutu atau Belanda pada tanggal 17 November 1945, perundingan dengan Belanda 10 Februari 1945, perundingan di Hooge-Veluwe 14 sampai 25 April 1946, perundingan Linggarjati 25 Maret 1947, perundingan Renville 17 Januari 1948, perundingan Roem-Royen 7 Mei 1949, Konferensi Inter-Indonesia 30 Juli 1949, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang sidangnya berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Keadaan sosial politik pasca kemerdekaan. Upaya yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan untuk mengatasi kekacauan dalam bidang sosial politik, yaitu pemindahan ibu kota. Kondisi Jakarta yang kacau pada masa awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Mengeluarkan mata uang Republik Indonesia untuk mengatasi masalah keuangan, pemenuhan hak dan kewajiban yang sama, struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita beralih pada bahasan berikutnya yaitu masa demokrasi parlementer di Indonesia ya. Masa demokrasi parlementer, proses kembalinya Indonesia ke negara kesatuan. Proses kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan persetujuan KMB, Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 2 November 1949, maka terbentuklah negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Munculnya RIS akhirnya menimbulkan gerakan di negara-negara bagian yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia atau kelompok unitaris. Yang kedua, sistem pemerintahan masa demokrasi parlementer. Kembalinya NKRI dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlakulah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana pemerintahan atau kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Upaya bangsa Indonesia mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Pada masa pelaksanaan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, di Indonesia sering timbul gangguan keamanan dan pergolakan di berbagai daerah. Sebagai bentuk terjadinya permasalahan ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta adanya persoalan di daerah yang belum dapat diselesaikan, yaitu antaranya Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan PRRI dan Permesta, dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disebut dengan TII. Proses pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1995. Kabinet Burhanuddin Harahap
berhasil dan sangat sukses menjalankan program pemilu. Pemilu dilaksanakan pada 2 tahap, yaitu pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955 dan pemilu kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Setelah Perang Dunia II, bangsa-bangsa di dunia masih menghadapi dua permasalahan besar. Ancaman perang yang lebih besar masih menghantui perdamaian dunia. Terbelahnya dunia dalam dua blok, yaitu blok barat atau Amerika dan negara-negara kapitalis, dan blok timur, Uni Soviet dan negara-negara komunis, menjadi ancaman keamanan dunia. Kedua blok saling berebut pengaruh kepada bangsa-bangsa lain. Ancaman kedua adalah masih adanya penjajahan di muka bumi. Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dilatar belakangi oleh suasana meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya pada pasca Perang Dunia II. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar, membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Proses terlaksananya ke Konferensi Asia Afrika atau KAA yaitu terdapat pada Konferensi Kolombo, Konferensi Pancanegara II yang berada di Bogor, hasil keputusan yang dicapai dalam Konferensi Asia Afrika 1955, dan dampak Konferensi Asia Afrika bagi bangsa Indonesia dan dunia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.